Ada bukti yang kukuh, ada bukti yang kuat. Walaupun nanti kalau FIFA mau cek balik, timnas Indonesia ada sudah bukti nih yang kukuh untuk mereka menguatkan mereka punya pemain naturalisasi. Ini dia tunjuk tuh, maksudnya dia Indonesia nih open dia nampakkan semua yang asal usul dari mana. Contoh Mesilges tadi, asal usulnya dari mana, mama, nenek atau atuknya dari mana. Macam Indonesia lakukan, mereka menunjukkan transparansi itu ataupun open dengan orang punya rakyat, dengan orang punya pecinta bola. Itu yang aku respect dengan Indonesia. Dan FAM mereka perlu nampak apa yang jadi di Indonesia sebelum ambil pemain naturalisasi, ambil pemain warisan, ambil contoh daripada Indonesia. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben React. Boom. Okay guys, kenapa Indonesia jarang sekali menghadapi kontroversi soal pemain naturalisasi? Jawabannya sederhana, transparansi, keterbukaan, dan konsistensi. Terbelit lidahku. Dalam komunikasi publik, setiap proses naturalisasi pemain di Indonesia diumumkan secara rasmi oleh PSSI ataupun PSSI, dijelaskan ke publik, disampaikan ke media, dan diikuti oleh proses hukum yang jelas. Tidak ada kejutan di menit terakhir, tidak ada nama-nama yang muncul tiba-tiba di daftar pemain, dan itulah kenapa kepercayaan publik tetap terjaga. Sebaliknya, Malaysia kini harus belajar dari Indonesia, terutama dalam hal keterbukaan terhadap publik ketika melakukan naturalisasi. Ketika pemain baru dinaturalisasi secara senyap, tanpa pengumuman resmi, tanpa keterlibatan publik, lalu tiba-tiba tampil di ajang internasional, maka jangan heran kalau muncul kecurigaan bahkan sanksi dari FIFA. Isunya bukan soal siapa yang lebih hebat dalam merekrut pemain asing, tapi siapa yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan federasi. Dan sejauh ini Indonesia adalah selangkah di hadapan. Dan terus kita masuk ke video tersebut. Stay tuned. Indonesia nggak pernah kena masalah naturalisasi kayak Indonesia? Malaysia? Jawabannya masalah naturalisasi. Kenapa Indonesia tidak pernah kena masalah naturalisasi kayak Malaysia? Kayak Malaysia? Jawabannya ada di jalur yang ditempuh PSSI. Setiap pemain naturalisasi Indonesia harus lengkap, jelas asal-usulnya, punya darah keturunan Indonesia dari orang tua atau kakek nenek. Semua dokumen diverifikasi pemerintah dan FIFA secara transparan. Bahkan bisa dilihat publik. Prosesnya memang panjang dan rumit, tapi hasilnya aman. Erick Thohir sendiri menegaskan, naturalisasi Indonesia jelas ada darahnya, beda dengan negara lain yang asal comot pemain. Itulah kenapa di saat Malaysia kena sanksi pemalsuan dokumen, Indonesia justru bisa bangga dengan skuad diaspora yang sah dan legal membela Garuda. Kenapa Indonesia? Itulah juga salah satunya. Kenapa naturalisasi di Indonesia nih tidak ada masalah. Sebab mereka cek dulu betul-betul yang pemain masalah Indonesia tuh ada keturunan Indonesia kah? Oke, dia tiada keturunan Indonesia kah? Ini penting guys ya untuk dicek ya guys ya, sebab ini melibatkan maruah negara juga guys ya. Oke. Nanti aku akan nampakkan kamu di Instagram, di apa nama Instagramnya itu, Asia Goal kalau aku silap. Nanti aku nampakkan kamu di situ guys ya. Bukannya membebaskan dari sanksi FIFA, klarifikasi bos JDT malah bongkar borok naturalisasi timnas Malaysia. Jadi belakangan ini kan ramai setelah Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemainnya kena sanksi FIFA karena naturalisasi abal-abal. Bos JDT Ismail Sultan Ibrahim malah menuduh Indonesia. Selain menyinggung pertemuan Prabowo dengan Presiden FIFA di New York, Ismail juga mengunggah dokumen dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang justru membongkar borok sendiri. Unggahan tersebut berisi soal pengajuan dokumen seseorang yang ingin mengajukan proses naturalisasi, seperti akta kelahiran kakek nenek dari berbagai negara asal para pemain naturalisasi timnas Malaysia. Dalam dokumen tersebut terdapat poin nomor 3 yang justru jadi pembicaraan. Pasalnya pihak Dukcapil through this process, melalui proses ini, NRD was unable to retrieve the original handwritten birth record from the historical archive. Maksudnya NRD ini tidak dapat mengemukakan original punya surat lahir. Yalah, original punya surat lahir. Ini disebut accordingly in line with current administrative practice. Okay, maksudnya di sini
mereka tidak dapat mengemukakan surat lahir ataupun surat lahir lah dengan yang berwajib. Dapil Malaysia tidak bisa menemukan dokumen asli yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses naturalisasi. Mereka juga tidak bisa menemukan akta kelahiran asli yang diduga digunakan untuk proses naturalisasi. Sebagai gantinya, mereka membuatkan salinan yang membuktikan bahwa kelahiran itu pernah terjadi. Kabar ini jelas semakin mengundang pertanyaan publik soal keabsahan proses naturalisasi pemain timnas Malaysia. Pasalnya, setiap proses perpindahan kewarganegaraan membutuhkan dokumen asli dari keturunan si pemain. Namun pemerintah Malaysia tidak dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Aku penat sudah lah mau bahas tentang ini guys. Tapi ini kan mudah-mudahan FAM dengar lah kan. Kami bukannya untuk FAM lah. Kami bukannya mau menjatuhkan FAM, mau menjatuhkan Malaysia. Bukan. Kami netizen Malaysia nih, warga negara Malaysia. Kami ingin kemajuan untuk negara kami sendiri dalam sepak bola nih. Jadi ini kami punya kritik perlu didengar lah. Sebagai netizen yang selalu nonton bola sepak, yang minat dengan bola sepak. Okey, jadi FAM perlu menitik beratkan tentang perkara ini, tentang perkara yang tengah berlaku ini. Jadi masa depan nanti akan lebih senang lagi nanti urusannya. Oke, jadi dari se-Asia Goal inilah yang harusnya dilakukan oleh sebuah federasi ketika ingin melakukan naturalisasi. Itu datanya itu jelas gitu, asal usulnya tuh jelas. Misalkan contoh Eliano Reinders. Oke, kejap ya, kita masuk ke Instagram nih. Kita jumpa sudah. Oke, di sini kalau ditulis ini lengkap guys ya, profil usulan. Ini berapa kali sudah aku terangkan di dalam videoku. Jadi ini untuk penerangan lagi sekali lah kan. Profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Nama Eliano Johannes Reinders. Okey, di sini. Jadi keturunan Indonesia, Indonesian roots. Maksudnya keturunan Indonesia lah. Eliano Reinders memiliki keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama bapak susah sebutnya nih, Janje Lekatompesi. Betul gak tuh guys sebutanku? Lahir di Mr. Cornelis, Jatinegara, Jakarta 20 Desember 1947. Ibunya bernama Angelina Shane Lekatompesi. Lahir di Jakarta 18 November 1976. Eliano juga memiliki istri yang keturunan Indonesia. Jadi di sini nampak kan dia punya bukti nih ada mamanya di sini diletak, ini kakeknya, atuknya lah. Okey, ini untuk si Mes Ilges. Okey, Mes Ilges memiliki keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana nenek dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama Hendrik Victor Tombeng, lahir di Ambon 22 April 1924. Nenek bernama Muhija Mukhtar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926. Ayahnya bernama Vincent Franz Hilge dan ibunya bernama Linda Tombeng. Jadi di sini kan ada bukti yang kukuh, ada bukti yang kuat. Walaupun nanti kalau FIFA mau cek balik, timnas Indonesia ada sudah bukti nih yang kukuh untuk mereka menguatkan mereka punya pemain naturalisasi guys. Ya dan sebagainya. Nah, keturunan Indonesia tuh dijelasin tuh memiliki keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran apalah, baca sendiri lah. Nah, dikasih lihat tuh ibunya ini, kakeknya ini. Nah, lihat nih itu simple kan? Silher memiliki keturunan darah ibunya, di mana nenek dan kakeknya merupakan. Baca sendiri kamu. Lihat tuh. Nah, jadi masuk orang tuh, jadi nggak usah FIFA pun, yang nggak usah FIFA selidiki, orang normal pun, netizen pun tahu nih. Oh iya, wajar, memang betul sesuai aturan bisa menjadi warga negara Indonesia. Betul. Kalau tiba-tiba ada serenceng pemain tiba-tiba dinaturalisasi, lalu ditanya asal usulnya dari mana? Jawabnya, ada kok. Yang penting dia sah. Mana buktinya? Ada, kita pegang. Ini aslinya mana nih? Apa dokumen aslinya? Kita punya salinannya. Nah, kira-kira FIFA, nih kalau lu jadi FIFA deh, lu dikasih begitu, percaya nggak? Curiga nggak? Curiga. Jadi itu yang harus dibuktikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, bahwa lu harus buka, lu harus kasih tahu betul-betul asal usulnya itu, dia itu punya keturunan darah Malaysia itu dari mana? Tujuh-tujuhnya, buktinya harus ada. Oke?
barulah FIFA bisa percaya, barulah banding itu bisa diterima. Kalau nggak bisa, tidak akan diterima itu banding. Dan Betul. kemungkinannya kalau FIFA sampai berani kasih sanksi itu sih kecil kalau ditarik ya. Tapi kita lihatlah nanti. Segitu dulu. Oke, Tapi sakit lah kalau kena sanksi tuh. Kalau betul-betul sanksi tuh jadi, baru dokumen-dokumen yang FIFA tuh perlukan tidak ada. Selesai guys. Selesai. Asia Gold inilah Macam mana Ini yang abang hari tu. macam tu je. Oh, ini Indonesia dengki. Marah sudah abang Come ni. on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok Betul. juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Betul. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Maksudnya kan di sini dia tunjuk tuh, maksudnya dia Indonesia ni open dia nampakkan semua yang asal usul dari mana. Contoh Mesilges tadi, asal usulnya dari mana, mama, nenek atau atuknya dari mana, kelahiran Indonesia, kelahiran Belanda kah, apa kah, itu kah, ini kah. Yang penting open dengan publik. Okey, supaya apabila sudah open dengan publik, nanti FIFA akan mempertanyakan benda ni. FAM ada bukti yang kukuh. Yang sekarang ni 7 orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk ada. Betul. Macam Untuk aku sakit kepala sudah guys ya, sebab berapa kali sudah aku bahas tentang perkara benda ni. Aku harap FAM ambil tindakan lagi, sampai tindakan yang sepatutnya lah tentang perkara ini supaya lebih cepat selesai kan. Kayak gini dong, ketua federasi gua langsung ngomong, langsung konfirmasi. Pak Erick Thohir bilang dia nggak ikut-ikutan soal intervensi dari FIFA ke timnas Malaysia tentang naturalisasi 7 pemain itu, enggak. Masalah isu dia ngadu-ngadu tuh atau melakukan laporan, kagak. Dia bilang kagak, dia lagi ngurus tim Indonesia kok untuk round 4. Dia tuh lagi pusing gimana betul. round 4 kita bisa lolos Piala Dunia. Biar Betul. kita tuh pemain kita tuh para sehat bugar, ngurusin semuanya dia juga pusing. Ngapain ngurusin tetangga sebelah? Emang lu Argentina, emang lu Spanyol, emang lu Arab, emang lu Irak? Kan gak ada urgensinya, gak ada pentingnya. Malah kita ngajakin sparring mulu, ngajakin FIFA match day tapi ditolak dengan alasan apalah nggak jelas. Sekarang nuduh-nuduh ada sabotase kiri, ada sabotase kanan. Tetapi kalau diajak sparring secara fair nggak mau. Nah sekarang kita tunggu aja nih, Pak Erick Thohir udah ngomong. Terus yang di sana gimana yang nuduh-nuduh sabotase tuh? Jadi menurut lo gimana Bre tentang konfirmasi dari Pak Erick ini? Tulis di komen, jangan lupa follow gua. Kayak gini dong. Ini betul lah kan. Buat apa Erick Thohir mau campur tangan dengan urusan pemain naturalisasi Malaysia? Aku warga Malaysia sendiri pun, aku pun kalau berpikir secara logik, buat apa? Contoh lah aku jadi Erick Thohir kan. Buat apa aku mau masuk campur tangan dorang ya? Benda tu. Buat apa aku mau masuk campur tangan dorang? Bos aku fokus dengan round 4 nih, macam mana nih aku mau ngalahkan Arab nih. Arab Saudi kan nanti jumpa guys. Aku lupa lah guys. Nanti Indonesia jumpa Arab Saudi. Itu. Terus aku pikir pasal itu. Macam mana aku mau lepaskan untuk lawan Arab nih ya. Round 4 nih. Gitu. Terus aku pikir itu daripada pikir negara orang lain, betul Taiwan, ke? dan ada kemungkinan besar dan yang kita betul dalam situasi ni. Betul. Sebab isu ni mungkin boleh sampai dekat CSS, CASLAS. Boleh bawa jauh lagi banyak jauh lagi perjalanan. Kalau Manchester City boleh menang dekat CS, Kenapa Malaysia tak kenapa boleh? kita tak boleh? Sebab kalau jadi isu ni, kalau Malaysia menang dekat APL ni pun, FIFA still boleh bawa ke CSS juga. So dua-dua side boleh bawa. So masih lagi panjang. Dan aku tertarik melihat keyakinan player-player macam Facundo Garces, Yes. even Liridon yang masuk backup semua kan. Banyak player-player ni Nombor Confident tau benda diorang tu. confident. Betul. Tu yang aku cakap, aku ada tweet yang aku cakap yang macam 10 hari tu ibarat 10 minit masa tambahan separuh masa kedua. Dan ini mungkin peluang kita sebenarnya untuk comeback dan menang game ni. Itu je lah. Dan Betul. aku rasa kita kena tahu sebelum game kita lawan dengan Laos nanti kan. Ya. Sebab yelah
kita nak tahu kita boleh guna player ni atau tidak, tapi buat masa ni semua player ni digantung peringkat kelab. Dia yang kesiannya sebab kebanyakan player ni bermain dengan kelab yang besar kan. Betul. Dan bila efek benda tu secara automatik nama Malaysia tiba-tiba orang Spain bercakap, Betul. orang Argentina Sampai bercakap. Deportivo Alaves yang aku pergi itu masa Spanish trip aku tu, dah buat statement dah, dia orang pun kena follow. Sebab tak boleh. nampak yang defender Alaves tu kan memang memang first 11 kan. First Kan 11. dia tak main itu last game. Betul. Kalah dia. So buat masa ni kita tunggu. Tapi kan cara aku jawab, aku malas aku nonton benda begini macam, malas aku mau nampak benda-benda yang macam begini kan, penjelasan ni. Lebih baik kan terus straight to the point, selesaikan masalah ni. Jadi tidak ada sudah orang bercakap apa-apa tentang kita punya negara Malaysia yang tercinta ni. Aku guys, jujur aku cakap, aku ni malu juga sebab gara-gara kes begini, semua kena. Patutnya tidak ada tuduh menuduh. Kalau FIFA pun pada hari pertama tu keluarkan statement gitu, dia keluarkan statement yang Malaysia disangsi FIFA gara-gara 7 pemain naturalisasi tersebut bukan pemain warisan Malaysia. Terus FAM teruslah pergi FIFA, jumpa FIFA. Okey, jelaskan apa yang berlaku. Jangan ada tuduh menuduh, sebab apabila ada tuduh menuduh tu akan memperburukkan lagi keadaan. Jadi actually it's simple guys. It's simple. Ada seorang pemanggil kat talian yang nak berbicara tentang isu ni Kenapa dengan orang terus keluar ni? Namanya siapa? Dan dari mana? Hello? Nama saya Jude dari Germany, penyokong Arsenal. Jude Bellingham. Jude, I know you lah Jude. You pernah call before. You ex-player juga kan? Jude, give us your opinion bahasa Melayu tentang isu FIFA dan Harimau Melaya. On opinion. Boleh, ada dua perkara. Pertama sekali, apabila FAM menghantar dokumen pada FIFA, dia ada checklist untuk hantar dokumen dan FIFA telah approve. Ketika itu, dia orang tak kenal pasti mengenai pemalsuan dokumen. Jadi, sekarang ni selepas seseorang buat aduan, baru dia kenal pasti ada pemalsuan dokumen. FAM menafikan perkara itu. Kementerian Dalam Negeri, SPRM, Presiden Johor dan juga bekas timbalan Presiden FAM pun menafikan. Dia kata melalui saluran yang betul. Hari yang kedua pula, tiba-tiba dia kata technical error daripada kaki tangan. So FAM ni saya lihat dia macam suka tai chi lah. MFL, dia tai chi liga pada MFL. Lepas tu dia tai chi pasukan senior pada CEO. And then ada presiden kehormat pula. Tak tahu kenapa ada presiden kehormat. Mungkin presiden sekarang tak ada orang hormat ke. Dan sekarang dia pergi outsource kepada, dan sekarang dia kambing hitamkan kaki tangan kerana dokumen tersebut. Jadi sekarang ni apa masalah FAM ni? Dia orang ni first dia kata saluran betul, sekarang dia menafikan. So sekarang ni dia buka guys, dia buka guys. Masalah teknikal. So mereka ni sedar tak tindakan mereka ni akan mengakibatkan Vietnam dan Nepal akan menang 3-0 dengan kita. Betul. So bagi keputusan yang kita dah capai hari itu akan dipadamkan lah. Kerana secara tak langsungnya pemain yang tak eligible bermain untuk kita ketika kemenangan 4-0 ke atas Vietnam dan juga kemenangan ke atas Nepal. Okey, tapi Jude, bila kau dengar benda-benda macam terlibatnya seorang orang kata kehadiran wakil Vietnam dalam jawatan kuasa disiplin FIFA dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi menjadi individu yang kononnya mengaitkan kita ataupun kononnya melakukan tuduhan ini untuk memporak-merandakan kita dan tidak mahu kebangkitan Harimau Melaya dan sebagainya. Apa pendapat kau? Bagi saya, itu ialah hak mereka kerana mereka tebas 4-0 dengan kita secara tiba-tiba kerana kita mempunyai banyak pemain warisan. Jadi mereka mempunyai hak untuk challenge keputusan ni. Jadi mungkin ramai yang kata ini adalah sabotaj dari Indonesia ataupun daripada Vietnam, tapi mereka telah pun buat aduan dan aduan tu sahih dari pihak FIFA. Ada seorang pemanggil kat talian yang tapi kalau ini aku cakap sendiri lah kalau tentang pasal report ni kan. Okey, walaupun lah Vietnam report kita, Vietnam report Malaysia apa kan. Kalau ada tu dokumen macam mana aku mau cakap lagi dokumen itu dokumen tu syak yang penting guys. Dokumen untuk menguatkan bukti tu bahawa 7 pemain warisan Malaysia tu ada darah Malaysia. Itu syak guys. Simple thing.
Okay, simple thing. Kalau ada tu dokumen, jadi perlu ada tu dokumen. Walau contohlah, okay, kita ambil kesalahan teknikal lah ni. Contoh kesalahan teknikal, 7 pemain ada kesalahan teknikal, guys. 7 pemain tu, macam mana boleh ada kesalahan teknikal pun begitu. Okay, kalau ada kesalahan teknikal lah, kenapa tak diteruskan sama FIFA? Kalau sudah ada kesalahan teknikal, kenapa diteruskan, kan? Indonesia naturalisasi menurut coach bagaimana itu? Ya, Kim Sui ni. Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam Ong Kim Sui, mantan pelatih Malaysia, akui Indonesia lebih jago dalam proses naturalisasi daripada Malaysia. tahap yang lebih baik sekarang. Peluang negara Anda Malaysia di ASEAN Cup? Malaysia ya, masih lagi terlalu awal, tapi saya percaya pasukan Malaysia juga akan menjalani persiapan yang lebih baik, dan saya jangkakan mereka akan mampu untuk layak ke peringkat seterusnya. Aps banget nasib Facundo Garces. Pemain warisan Malaysia ini resmi dicoret dari Deportivo Alaves, klub La Liga, hanya beberapa jam sebelum laga kontra Mallorca. Keputusan pahit itu muncul setelah FIFA menjatuhkan. Tapi kesian lah dengan Facundo Garces ni. Okay, sebab tadi aku ada nampak dia punya Instagram, dia kena serang guys lah. Dia kena serang di laman komennya. Macam mana aku macam ya? Tolong kalau komen tu kan jangan serang dia, sebab dia bukan bersalah guys. Dia ni pemain guys ya. Dia ni sekadar pemain. Dia bukan yang bersalah, tapi dia kena serang guys. Kesian je aku tengok. Sanksi larangan bermain 12 bulan akibat dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi Malaysia. Alaves tak punya pilihan selain patuh pada aturan internasional. Padahal Garces adalah bek inti, tembok pertahanan utama yang kini harus berhenti total. Bukan hanya dilarang bertanding, ia bahkan tak boleh ikut latihan resmi. Satu-satunya harapan Garces mengajukan banding ke FIFA demi menyelamatkan masa depannya di sepak bola Eropa. Aps banget nasib Facundo. Situasi dia bila aku lihat semula, kekecewaan aku juga lebih terarah kepada cara FAM menangani perkara ini. Apabila diumumkan pemain-pemain ini dulu akan bermain untuk Malaysia, ramai penyokong Faiz, ramai penyokong yang sentiasa meminta evidence ataupun transparansi dari segi asal usul mereka, dari segi heritage yang ada pada mereka. Tunjukkan kepada kita atas dua faktor. Aku setuju. Macam Indonesia lakukan, mereka menunjukkan transparansi tu ataupun open dengan orang punya rakyat, dengan orang punya pencinta bola, pemain keturunan mereka. Orang tidak ada tapuk-tapuk. Itu yang aku respect dengan Indonesia. Dan FAM, mereka perlu nampak apa yang jadi di Indonesia sebelum ambil pemain naturalisasi, ambil pemain warisan. Perlu ada open tu, keterbukaan kepada semua peminat-peminat bola sepak Malaysia. Ambil contoh daripada Indonesia. Aku bukan menjatuhkan negara sendiri, cuma ini adalah fakta. Apabila pada waktu itu ada disebut tentang pengambilan pemain warisan Malaysia, kami ni netizen Malaysia, peminat sepak bola Malaysia, ingin minta open dengan kami semua. Apa keturunan-keturunan mereka, dari mana keturunan mereka, adakah dia berketurunan ini gitu, supaya kami dapat tahu. Tapi ditutup. Sorry ya, bukan untuk menjatuhkan FAM, bukan menjatuhkan negara Malaysia sendiri, bukan. Ini kritik daripada netizen sendiri. Ini kritik daripada kami, untuk kami lihat. Kami sebagai ekor harimau Malaya, kami perlu tahu guys ya. Itu adalah supaya kita boleh secara serta-merta percaya dengan proses yang dilakukan. Right? Setuju. Proses yang berlangsung. Tetapi pada waktu yang sama, untuk kita membina semangat kesefahaman dengan pemain tersebut. Macam dulu bila kita dapat tahu asal usul Brandon Gunn yang mana bapaknya lahir daripada sini, kita pernah tengok gambar dia. So it's easier to build that bond. Dia cool, kita tahu salah satu mak bapak dia juga berasal daripada sini. Kita pernah tengok mereka datang, in fact, menonton perlawanan dia di sini. Easier to build that connection. Itu yang diminta oleh penyokong dan banyak wartawan-wartawan di luar sana. Tetapi majoriti individu-individu ni tak menerima jawapan tersebut. In fact, usaha mereka untuk menanyakan soalan tersebut seringkali diperkecilkan. Dikatakan terima je lah, kalau FIFA dah lulus. Tapi sememangnya sekarang ini
situasi dia bila aku lihat semula. Yes, memangnya sekarang ini sudah kena lah. Salut buat Kishmat, pandit Malaysia yang masih waras di tengah riuh tudingan sabotase. Dia berani tantang FAM. Kalau yakin tak salah, ayo buka dokumen silsilah pemain naturalisasi biar fans gak terus dibohongi. Betul. Sementara itu, netizen Malaysia sibuk playing victim dan tuduh Indonesia. Padahal yang bikin Harimau Malaya roboh ya mereka sendiri. Dokumen abal-abal yang ketahuan FIFA. Masalahnya, netizen seberang tuh lucu. Tiap ada skandal langsung teriak Indonesia sabotase. Tapi memang lucu lah kan. Kenapa begitu ya? Mungkin hal yang bikin hancur ya dokumen memang palsu mereka sendiri. Harimau Malaya katanya mau bangkit. Malah jadi harimau kertas yang roboh gara-gara administrasi. Jadi kalau FIFA jatuhkan sanksi, jangan salahin tetangga. Betul. Salahin diri sendiri. Kalau terus cari kambing hitam, lama-lama FAM lebih cocok disebut Federasi Alasan Malaysia. Betul, aku setuju. Salut buat aku setuju lah. Dan jadi kambing hitam pula. Hitam. Jangan ada tuduh menuduh guys. Lebih baik tengok dengan apa kita punya kesalahan sendiri. Kan, jadi kita boleh tahu. Anjir, sedih pula aku tengok. Tolonglah kepada FAM, selesaikan masalah nih. Serius. Dorang nih, apabila dorang semua nih hari itu masuk ke dalam timnas Malaysia, aku macam gila. Aku bilang, kau tahu ke bangga aku tuh sebagai rakyat Malaysia. Aku nampak sepak bola Malaysia ni makin naik. Aku macam, serius. Aku bilang, Alhamdulillah. Aku bilang ada macam semangat yang baru, api yang baru kan. Tapi apabila aku dapat berita tentang FIFA sanksi Malaysia, aku macam terus drop down. Bukan sekadar aku, ada beberapa lagi netizen, influencer yang betul-betul terasa dengan perkara ini guys ya. Aku harap FAM dapat selesaikan masalah inilah. Okay, tak payahlah mau tuduh Indonesia ke, tak payah mau tuduh Vietnam ke. Nampakkan bukti, lepas tu selesaikan dengan FIFA cara yang baik. Jangan tuduh menuduh sudah guys ya. Sebab tuduh menuduh tidak akan sampai ke mana-mana. Dapatkan bukti, tunjukkan bukti kepada FIFA, jelaskan kepada FIFA ini asal dari mana, ini asal dari mana, ini asal dari mana. Okay, it's simple. Okay, jadi sampai situ salah reaction aku tentang kenapa Indonesia ni tidak mempunyai masalah naturalisasi apabila mereka mengambil pemain warisan daripada Belanda daripada mana-mana kenapa mereka tidak mempunyai masalah? Sebab mereka sudah selidiki benda ni betul-betul. Adakah player yang mereka ingin ambil mempunyai darah Indonesia ataupun tidak? Kalau ada, dorang akan urus dengan mengikut peraturan rasmi FIFA. Okey, kalau tidak ada, ya mereka undur. FAM kena ambil contoh terhadap apa yang Indonesia telah dapat sekarang. Okey, tidak perlu ego guys, tidak perlu ego. Ini bagi pendapat aku sendiri lah, tidak perlu ego. Sebab kita ni sama-sama belajar. Kita kena ambil tahu juga apa yang tengah jiran kita dapat, apa yang jiran kita dapat pelajari benda yang baru. Kita belajar dengan jiran kita. Okey. Dan stop tuduh-menuduh. Itu saya ucap. Stop tuduh-menuduh. Aku harap FAM tidak ada tuduh-menuduh tentang perkara ini. Lebih baik FAM cari cara untuk selesaikan masalah ni, sebab waktu yang diberikan FIFA pun tinggal beberapa hari lagi. Waktu yang amat singkat. Jadi bukti-bukti, dokumen-dokumen tu kumpul lah sebelum Malaysia punya player-player ni semua kena bagian. Okay, jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video and comment record.